Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini anak-anakku semuanya tidak bisa bertemu kembali dalam kegiatan pembelajaran akidah akhlak semester 2. Anak-anakku semuanya kelas 4. Semoga anak-anakku semuanya dalam keadaan sehat dan tetap semangat dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran daring. Amin. Anak-anak ustazah semuanya, sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran daring pada pagi hari ini, marilah kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini yaitu tentang Rasul-Rasul Allah. Pengertian Rasul-Rasul Allah. Rasul menurut bahasa artinya utusan. Sedangkan menurut istilah adalah seseorang yang menerima wahyu dari Allah SWT untuk dirinya sendiri dan disampaikan kepada umatnya. Ada juga pengertian Nabi menurut bahasa adalah berita. Sedangkan menurut istilah adalah orang yang menerima wahyu untuk dirinya sendiri dan tidak berkewajiban untuk menyampaikan kepada umatnya. Itu Nabi menurut istilah. Anak-anak ustazah semuanya kelas. Adapun perbedaan antara Nabi dan Rasul. Nabi belum tentu menjadi Rasul, sedangkan Rasul pastilah seorang Nabi. Nabi dan Rasul adalah manusia pilihan Allah SWT yang dipercaya untuk membawa wahyu. Anak-anak ustazah semuanya, beriman kepada Rasul Allah merupakan rukun iman yang keempat. Berarti kita meyakini dengan sepenuh hati bahwa Rasul Allah adalah orang yang dipercaya menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jumlah Nabi dan Rasul Allah. Jumlah Nabi dan Rasul Allah itu sangat banyak sekali anak-anak ustazah. Jumlah Nabi itu ada 120.000 dan yang menjadi Rasul 313 orang. Akan tetapi anak-anak ustazah semuanya kelas 4, kita hanya diwajibkan yaitu mengetahui dan mengimani sebanyak 25 Rasul Allah. Yang pertama yaitu Nabi Adam. Nabi Adam adalah Nabi yang pertama. Nabi Adam dan Hawa. Di sini ada singkat cerita yaitu Nabi Adam dan Hawa terperdaya oleh iblis makan buah khuldi. Kemudian Nabi Adam dan Hawa diturunkan ke bumi yaitu pada hari Jumat. Dan pada hari Jumat pula itu Nabi Adam alaihissalam wafat. Dan mereka dipertemukan oleh Allah SWT di Musdalifah. Untuk Nabi yang kedua yaitu Nabi Idris. Nabi Idris alaihissalam adalah Nabi yang ahli dalam ilmu perbintangan, ilmu hitung dan pandai menjahit. Itu adalah Nabi Idris. Yang ketiga Nabi Nuh. Nabi Nuh adalah Nabi yang merupakan keturunan dari Nabi Adam yang ke-10. Pada masa Nabi Nuh terjadi banjir yang berlangsung selama 6 bulan 10 hari. Nabi yang keempat yaitu Nabi Hud. Nabi Hud alaihissalam adalah keturunan Nabi Syam bin Nuh yaitu cucu Nabi Nuh. Nabi yang kelima yaitu Nabi Soleh. Nabi Soleh alaihissalam adalah anak dari Ubaid bin Ja'far. Untuk Nabi yang keenam yaitu Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim adalah Nabi yang diberi gelar bapaknya para nabi, itu adalah Nabi Ibrahim.
Nabi Ibrahim lahir sekitar yaitu pada tahun 2018 sebelum Masehi. Nabi yang ketujuh yaitu Nabi Lut alaihissalam, yaitu saudara laki-laki dari Nabi Ibrahim. Nabi yang ke-8 yaitu Nabi Ismail alaihissalam, adalah putra Nabi Ibrahim dari Hajar. Sedangkan Nabi yang ke-9 yaitu Nabi Ishak. Nabi Ishak adalah putra Nabi dari istri pertama yaitu Sarah. Nabi yang ke-11 yaitu Nabi Yusuf. Nabi Yusuf adalah putra Nabi Yakub. Nabi yang ke-11, Nabi yang ke-12 yaitu Nabi Ayub, putra Amun bin Tarat bin Rum bin Ishak bin Ibrahim. Itu adalah Nabi Ayub. Yang ke-13 yaitu Nabi Syu'aib. Nabi Syu'aib adalah keturunan Nabi Lut. Yang ke-14 Nabi Musa. Nabi Musa adalah saudara Nabi Harun. Yang ke-15 yaitu Nabi Harun. Nabi Harun adalah saudara kandung Nabi Musa. Yang ke-16 yaitu Nabi Dzulkifli. Nabi Dzulkifli adalah putra Nabi Ayub. Yang ke-17 yaitu Nabi Daud. Nabi Daud adalah nabi yang mempunyai suara merdu. Yang ke-18 yaitu Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman adalah putra Nabi Daud. Yang ke-19 yaitu Nabi Ilyas. Nabi Ilyas adalah keturunan Nabi Harun yang ke-4. Yang ke-20 yaitu Nabi Ilyasa. Nabi Ilyasa adalah anak angkat dari Nabi Ilyas. Yang ke-21 yaitu Nabi Yunus. Yang ke-22 yaitu Nabi Zakaria. Nabi Zakaria adalah anak dari Nabi Yahya. Yang ke-23 yaitu Nabi Yahya. Yang ke-24 yaitu Nabi Isa alaihissalam, adalah putra dari ibu Maryam bin Imran. Dan yang terakhir adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Nabi akhiruz zaman, atau disebut juga dengan Nabi Khatamul Anbiya, yaitu Nabi penutup para nabi dan rasul dan paling mulia. Itu adalah Nabi Muhammad SAW, yaitu Nabi Khatamul Anbiya. Nabi Muhammad SAW adalah putra dari Abdullah dan ibundanya bernama Aminah bin Wahab. Anak-anakku semuanya kelas 4. Rasul ulul azmi. Ulul azmi adalah orang-orang yang memiliki kemauan yang kuat dan teguh dalam memperjuangkan agama Islam. Itu dinamakan ulul azmi. Para nabi yang termasuk ulul azmi diantaranya adalah Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu adalah yang termasuk ulul azmi. Bukti adanya nabi dan rasul adalah adanya mukjizat. Apakah mukjizat itu, anak-anak? Mukjizat adalah kejadian yang luar biasa yang hanya diberikan Allah SWT kepada nabi dan rasul Allah. Di antara mukjizat nabi dan rasul Allah yang pertama yaitu Nabi Nuh. Nabi Nuh mendapat mukjizat yaitu keselamatan dari Allah SWT saat terjadi banjir bandang. Di antaranya juga memancarnya air. Itu adalah salah satu mukjizat Nabi Nuh alaihissalam. Anak-anak ustazah semuanya kelas 4. Adapun mukjizat Nabi dan Rasul.
Yang pertama yaitu mukjizat Nabi Nuh alaihissalam, yaitu mendapatkan keselamatan dari Allah Subhanahu wa taala saat terjadi banjir bandang. Ada juga memancarnya air, itu adalah salah satu mukjizat Nabi Nuh alaihissalam. Yang kedua yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam, yaitu mukjizatnya adalah tidak dapat dilahap oleh api, atau katanya tidak dapat dibakar oleh api. Dan diantaranya juga dapat menghidupkan makhluk yang sudah mati. Itu adalah mukjizat Nabi Ibrahim alaihissalam. Mukjizat Nabi Musa yaitu mengubah menjadi ular. Jadi tongkatnya itu mengubah tongkatnya menjadi ular. Itu adalah salah satu mukjizat Nabi Musa alaihissalam. Dan juga dapat membelah lautan. Anak-anak ustazah semuanya, mukjizat Nabi Isa alaihissalam yaitu bisa bicara saat bayi. Saat bayi Nabi Musa alaihissalam bisa berbicara. Di antaranya juga menciptakan burung hidup. Itu adalah salah satu mukjizat Nabi Isa alaihissalam. Mukjizat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam diantaranya itu Al-Quran, membelah bulan, peristiwa Isra Mi'raj, dan lain-lain. Banyak sekali mukjizat yang diperoleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Anak-anakku semuanya, ada pun juga kelebihan ulul azmi. Yang pertama kelebihan Nabi Nuh. Kelebihan Nabi Nuh diantaranya yaitu yang pertama, Rasul pertama yang memiliki syafaat agama. Ada juga kelebihan Nabi Ibrahim. Kelebihan Nabi Ibrahim adalah bapak agama tauhid diantaranya. Anak-anak bisa mempelajarinya di LKS halaman 29. Di situ ada kelebihan Nabi ulul azmi, yaitu yang ketiga yaitu kelebihan Nabi Musa alaihissalam, yaitu contoh orang yang berani meninggalkan kemewahan hidup, meninggalkan istana kerajaan Fir'aun. Itu ada kelebihan Nabi Musa. Kelebihan Nabi Isa alaihissalam yaitu kelebihannya yaitu lahir tanpa seorang ayah. Ya. Ada juga kelebihannya yaitu bergelar Ruhul Qudus. Itu adalah kelebihan Nabi Isa alaihissalam. Ada juga kelebihan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu yang pertama kelebihan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah Rasul terakhir, penghulu sekalian Rasul, diutus untuk seluruh alam, berjiwa demokratis, ya. Jadi berjiwa demokratis, suri tauladan yang berakhlakul mulia. Itu adalah kelebihan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Cukup sekian dari ustazah. Semoga apa yang disampaikan oleh ustazah semuanya anak-anak dapat memahaminya dengan baik. Untuk tugas hari ini yaitu mengerjakan LKS halaman 30 sampai 32. Kemudian jawabannya dikirim ke link ya nak ya, kemudian dikerjakan di link, dijawab di link, dikirim ke Ustazah Uswatun Hasanah. Cukup sekian, selalu patuhi protokol kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.